Kerja keras merupakan investasi terhadap masa depan yang lebih baik. Janganlah menunggu kesempurnaan untuk memulai, akan tetapi mulailah karena kesempurnaan akan mengikuti. Kesuksesan bukan mengenai seberapa besar mimpi yang dimiliki, namun seberapa besar usaha yang dilakukan untuk mencapainya. Jadikanlah setiap tantangan sebagai peluang untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Baiklah, terima kasih ya. Merdeka Belajar itu ada sebuah strategi transformasi pendidikan di dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itulah disebut support system untuk bagaimana melakukan transformasi pendidikan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita merujuk kepada landasan konstitusi bahwa dimanapun, kapanpun pendidikan, kalau kita mengacu kepada konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pada intinya bahwa Merdeka Belajar pun didesain adalah untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri. Nah, mengapa ada konsepsi Merdeka Belajar? Kalau kita agak sedikit bebas menafsirkan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dimerdekakan kira-kira seperti itu ya. Sehingga disebut Merdeka Belajar. Nah, pemahaman konsep saya itu bahwa memang kita perlu merdeka belajar dalam arti bagaimana sistem belajar itu dapat memerdekakan para siswa. Memerdekakan para siswa itu tentunya membebaskan dari keterbelengguan para siswa. Keterbelengguan terhadap apa? Tentu terhadap kebodohan. Itu yang paling mendasar. Kebodohan itu bukanlah tanpa ilmu pengetahuan, tapi sederhana yang disebut kebodohan itu adalah ketika segenap perbuatan yang kita lakukan tanpa landasan ilmu, itu adalah kebodohan. Jadi kebodohan itu bukan orang tanpa ilmu pengetahuan, tapi setiap orang yang tidak mau menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan kehidupannya, maka itu adalah kebodohan yang sesungguhnya. Nah, Merdeka Belajar ini adalah bagaimana menurut saya bagaimana agar segenap siswa itu dari setiap perbuatan yang dilakukan baik dalam keseharian ataupun dalam pemikiran itu melandasi kepada rujukan-rujukan ilmu pengetahuan dalam menerjemah kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana realita kehidupan yang terjadi pada diri siswa itu dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang dia peroleh di siswa. Nah, sehingga dengan Merdeka Belajar itu yang saya amati adalah bagaimana mengharmonisasi, mensinergisitas antara pengetahuan seseorang dengan pengalaman ya. Nah, nanti pengalaman inilah yang bagaimana membentuk konstruksi dari produk pendidikan yang cerdas ya. Nah, sehingga dalam konsepsi mencerdaskan bangsa, dalam konsepsi saya bahwa mencerdaskan bangsa itu bukan konsepsi genetika intelektual, tetapi mencerdaskan itu lebih kepada konsepsi budaya. Nah, mengapa selama ini kita lebih cenderung bangsa yang cerdas itu lebih orientasi pada konsepsi genetika intelektual. Contohnya, misalkan anak yang cerdas dalam dimensi kurikulum yang lalu itu mereka yang punya nilai ujian nasionalnya tertinggi. Nah, itu berarti dimensi intelektual. Kemudian yang cerdas itu ya mereka yang dilahirkan dari keluarga yang cerdas, seolah-olah tidak ada kesempatan pendidikan bagi keluarga yang terbatas secara ekonominya atau keturunan yang lain. Nah, itu saya kira maka di dalam Merdeka Belajar itu yang lebih menarik adalah bahwa cerdas itu adalah konsepsi budaya. Artinya apa? Segenap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, yang karena dengan ilmu pengetahuan maka terdesain inovasi, kritis dalam hidupnya, bisa menghadapi tantangan secara konstruktif. Nah, itulah maka saya lebih melihat mencerdaskan bangsa itu sebagai konsepsi budaya. Maksudnya adalah bahwa produk pendidikan itu adalah produk daripada keseluruhan daripada bagian-bagian. Jadi lebih penting keseluruhan daripada bagian-bagian. Artinya tidak mementingkan satu di antara siswa tapi mengorbankan siswa yang banyak. Nah, itu. Tapi produk pendidikan itu lebih bersifat luas gitu. Lebih bersifat universal, menyeluruh dari suatu generasi. Nah, terlebih lagi dalam hal menghadapi Indonesia Emas 2045 itu kan lebih berorientasi kepada pendekatan budaya. Jadi bagaimana cara hidup bangsa Indonesia yang lebih berorientasi kepada sistem ilmu pengetahuan dan nilai-nilai atau value atau yang kita sebut dengan penguatan karakter ya. Jadi bagaimana persiapan kita menghadapi Indonesia Emas 2045 itu dengan landasan-landasan karakter yang kuat gitu kan, kuat. Dan salah satu dari fungsi pendidikan nasional di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu adalah
membentuk kemampuan dan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Nah, gitu ya, maka saya lebih melihat mencerdaskan bangsa itu sebagai konsepsi budaya, bukan konsepsi genetika intelektual, karena pendidikan itu, kecerdasan itu bukan milik orang pintar, bukan milik orang kaya atau keturunan yang baik-baik, tapi kecerdasan itu adalah konsepsi pengembangan dan pembentukan sumber daya manusia. Selama kita mengorientasikan kecerdasan itu adalah sebagai konsepsi genetika intelektual, maka selama itu pendidikan tidak berkeadilan. Pendidikan itu seolah-olah untuk orang kaya dan orang pintar. Nah, maka salah satu Merdeka Belajar diantaranya adalah bagaimana menghapuskan ujian nasional, sekarang menjadi asesmen nasional. Sekarang tidak ada tidak ada ujian nasional. Jadi bagaimana kualifikasi seseorang hanya ditentukan oleh waktu tes pada saat itu, dan dia mendapat nilai bagus, jadi wah, artinya itulah keberhasilan. Nah, oleh karena itu dengan ketiadaannya UN ini adalah suatu keberhasilan menurut saya dari Merdeka Belajar. Nah, sehingga tidak mengeneralisasi bahwa kecerdasan itu dari hasil ujian nasional. Tapi yang sekarang dinilai itu kan sistem nasional, bagaimana keberhasilan pengelolaan pendidikan yang ada pada suatu satuan pendidikan yang terrefleksikan dari kemampuan literasi dan penguatan karakter para siswa. Jadi tidak dilakukan pengukuran jenis ujian nasional dan lain-lain, seolah-olah ujian nasional itu penetapan kualitas manusia kan enggak, padahal hanya sesekali. Bahkan ada kebiasaan buruk, orang belajar karena akan ada ujian, kalau tidak ada ujian nggak perlu belajar. Kan itu satu keburukan mental yang ada di bangsa kita. Jadi seolah-olah itu belajar itu hanya pada saat akan ujian, padahal yang namanya belajar itu kan secara filosofis itu belajar itu kan berubah. Kemampuan orang untuk berubah sesuai dengan apa yang semestinya dia lakukan, itu maka dia belajar, dengan belajar itu berubah. Nah, untuk berubah itu kan dia perlu ilmu pengetahuan, perlu pengalaman. Nah, sehingga di dalam kurikulum Merdeka misalkan bagaimana proporsi antara struktur kurikulum di dalam struktur kurikulum itu sekarang itu 30%-nya itu ada yang namanya P5. 30% P5 itu kan profil pelajar Pancasila. Jadi implementasi dari teori-teori dalam bentuk kegiatan-kegiatan praktek pengalaman para siswa. Dari praktek-praktek pengalaman itulah dia akan menjadi pengamalan dia dalam kehidupan selanjutnya. Itulah karakter terbentuk. Kan yang namanya karakter itu watak yang dibentuk. Nah, watak yang dibentuk dengan apa dibentuk? Ya dengan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dari amal ya terdesain dalam sistem kurikulum. Dan juga selama ini kan sebelumnya kurikulum itu terdesain terpusat, menentukan itu kan dari pusat. Nah, dengan Merdeka Belajar itu proporsinya semacam itu. Jadi pusat itu memberikan satu konsepsi kurikulum. Nah, bagaimana daerah itu bisa menerjemah kebijakan-kebijakan pusat itu. Nah, sehingga ada harmonisasi, sinkronisasi antara suatu sistem ilmu pengetahuan yang didesain oleh sistem kurikulum yang ada, bagaimana mengaplikasinya di dalam kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Jadi bagaimana kearifan lokal itu menjadi sebuah kekuatan dalam membentuk penguatan karakter. Indonesia itu bukan Jakarta saja, Indonesia itu bukan Bandung saja, Indonesia itu bukan Sumedang, tapi Indonesia itu merupakan keberagaman atau kebinekaan, bahkan disebut di dalam profil pelajar Pancasila itu ada profil kebinekaan global. Jadi bagaimana sebuah konstruksi Indonesia itu dibangun dengan kekayaan peradaban dan kebudayaan yang ada di daerah-daerah ini.